Salam damai sejahtera bagi kita semua, khususnya bagi sahabat media sosial dan lebih khusus lagi sahabat YouTube Weli Ministry Official di mana saja saudara berada. Sebelum kita lanjut, tidak lupa saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru tanggal 1 2026 kepada saudara dan keluarga di mana juga saudara berada diberkati Tuhan. Kali ini kita bertemu kembali dalam rangka menikmati kebenaran firman Tuhan yang khususnya membahas satu pendapat seseorang yang menamakan diri di akunnya yaitu MTH Manihuruk, dan saudara bisa lihat akun itu di link yang sudah tertera di YouTube ini. Beliau membahas tentang Yesaya 9 ayat yang kelima yang berkaitan juga dengan Natal. Bunyinya begini: sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara kita ini, khususnya MTH Manihuruk itu mau menyatakan 2 atau 3 hal pendapatnya tentang ayat ini. Pertama, dia katakan bahwa ayat ini bukan untuk Yesus atau nubuat tentang kelahiran Yesus, sebab kata atau kalimat pendek mengawali ayat ini adalah mengatakan bahwa anak telah lahir. Berarti anak yang dimaksud bukan anak yang lahir ke depan, apalagi menunjuk kepada Yesus yang lahir 700 tahun sesudah Yesaya. Tapi menurut dia, anak ini bukan Yesus. Sekali lagi, bukan Yesus, tetapi anak yang dimaksud adalah anak yang lahir di zaman Yesaya. Dan dia katakan bahwa ada 2 kandidat yang dimaksud dengan anak yang telah lahir ini menurut Yesaya 9 ayat 5 ini. Yang pertama, dia bilang kandidat pertama yaitu Hizkia atau Raja Hizkia. Yang kandidat kedua itu kalimatnya atau kata yang dia pakai. Kandidat kedua adalah Yesaya sendiri yang dimaksud. Jadi dia tidak memastikan, masih dalam kemungkinan antara Hizkia atau Yesaya. Kepada Yesaya diberikan alasan cocok Yesaya sebab Yesaya tidak kenal Yesus, Yesaya tidak tahu Natal, Yesaya tidak mengerti Tritunggal. Nah, ini pandangan saudara kita ini. Karena itu karena ayat ini sudah dipahami oleh semua jemaat, khususnya jemaat yang di dalam Yesus, bahwa ayat Yesaya 9 ayat 5 ini menubuatkan tentang kelahiran Yesus, maka kita perlu penegasan dan sekaligus memberikan tanggapan kepada saudara ini. Sebelum kita memberikan tanggapan, kalau melihat atau terkesan saudara Manihuruk, kalau ini memang namanya sesuai di akun itu, ini dia menggunakan tafsiran, boleh dikata terjun bebas, nabrak ayat, menurut pendapat atau pandangan sendiri, tapi harus diapresiasi. Dia sudah membuat satu pandangan atau suatu tafsiran. Kalau kita melihat Alkitab itu boleh disebut atau boleh dikatakan terdiri dari beberapa aspek. Ada aspek sains atau ilmu, atau juga ada aspek histori, sejarah, budaya, aspek rohani, dan lain-lainnya. Nah, karena Alkitab juga merupakan aspek ilmu, karena itu melihat ayat harus melihat secara ilmiah. Jadi ada caranya, ada dasarnya, dan juga ada ilmunya dalam melihat ayat. Tidak sekedar melihat ayat, lalu menurut diri sendiri ditafsirkan, ibarat ilmu kedokteran. Setiap kasus penyakit di dalam ilmu kedokteran itu ada ahlinya, ada caranya dalam menyelesaikan. Tidak sembarang misalnya pasien atau mungkin suster tertentu dalam sakit jantung lalu membedah jantung itu sesuai semau mereka.
Harus ada dokter khusus spesial jantung untuk menanganinya. Demikian juga ayat-ayat, apalagi ayat-ayat yang rumit, ada caranya, ada ilmunya untuk melihat. Tidak sembarang dilihat, tidak sembarang dijelaskan, tidak sembarang diungkap. Sehingga jadilah seperti tadi. Nubuat tentang Yesus dikatakan bukan Yesus. Karena itu mari kita lihat apa yang terjadi di dalam ayat ini. Kalau ayat yang sudah dibaca tadi mengatakan anak telah lahir. Jadi sekali lagi pendapat mengatakan sudah lahir itu dilihat dari ayat ini seolah-olah tidak salah. Karena kata kerja telah lahir, ya, kata kerja telah lahir itu ada di dalam tensis yang mengatakan sudah lahir. Kalau lihat ayat ini berarti dalam perjanjian lama. Perjanjian lama atau bahasa Ibrani perjanjian lama itu mengenal dua tensi saja, yaitu perfect dan imperfect. Perfect menyatakan sesuatu yang sudah nyata, sudah selesai dikerjakan. Imperfect menyatakan sesuatu yang belum selesai, walaupun masa lampau, kini yang masa depan yang tidak selesai, imperfect. Demikian juga sesuatu yang sudah selesai dulu, sekarang, dan nanti akan datang, itu perfect. Nah, perfect yang di dalam Yesaya 9 ayat 5 ini, kata atau kata kerja telah lahir itu bentuknya perfect. Berarti sudah selesai, sehingga terjemahannya telah. Itu sebabnya saudara Manihuruk ini mengatakan bahwa Yesus itu tidak cocok dengan ayat ini. Karena Yesus, saya mengulangi, Yesus itu lahir 700 tahun sesudah Yesaya. Sedangkan kata ini, kata telah lahir itu sudah terjadi di zaman Yesaya. Nah, di sini ilmunya, di sini cara melihat Alkitab berdasarkan kajian ilmiah. Kalau kita melihat frasa atau kata kerja telah lahir, tadi saya sudah sebut, itu bentuk tensisnya perfect. Dan ada juga yang disebut dengan diatesis. Diatesis itu menentukan jenis tindakan itu. Diatesis. Tapi kita mau bahas dulu jenis tensisnya perfect. Kalau perfect, walaupun perfect itu hanya satu, tapi jenisnya ada 5. Jenisnya 5. Tidak ada waktu membahas 5 jenis. Saya membahas satu jenis saja, yaitu perfect prophetic. Salah satu dari 5 jenis perfect itu yang disebut dengan perfect prophetic. Perfect prophetic tidak menekankan tentang terjadinya sesuatu atau sudah terjadi atau sudah dilahirkan, tetapi menekankan sesuatu kepastian bahwa akan terjadi sesuatu yang dinubuatkan. Anak itu akan lahir, bukan telah lahir, tapi akan lahir. Karena itu perfect prophetic itu tidak diterjemahkan telah lahir, tapi gagasannya adalah akan lahir. Seperti contoh misalnya kepastian di dalam Bilangan 17 ayat 12. Di sana orang Israel katakan, kami akan mati. Itu Bilangan 17 ayat 12. Kami akan mati kalau melihat Allah atau masuk di bait suci dengan sembarangan. Akan mati. Kata akan mati diterjemahkan lain sudah tepat. Walaupun kami akan mati itu tensisnya perfect seperti Yesaya 9 ayat 5. Tapi menekankan kepastian bahwa orang yang masuk dengan sembarangan, dengan sengaja bertemu Tuhan atau mencari Tuhan di bait suci akan mati menurut konteks itu. Demikian juga perfect di dalam Yesaya 9 ayat 5 mengatakan anak telah lahir. Itu bukan lahir waktu-waktu Yesaya. Itu akanlah lahir ke depan. Yaitu merupakan satu nubuat. Yaitu nubuat yang terjadi dan itu digenapi oleh Yesus. Dalam kelahirannya melalui perawan Maria. Sedangkan diatesis yang saya sebutkan, diatesis itu menekankan pada jenis atau sifat tindakan itu pual. Pual itu jenis tindakan kata kerja Ibrani pasif. Pasif. Nah, pasif itu ada 3 dan bahkan lebih. Tapi kita melihat sederhananya, yaitu pasif biasa itu disebut nipal, yaitu tindakan pasif. Pasif biasa seperti saya diajar. Tapi ada yang kedua yang disebut dengan
pasif intensif, namanya pual. Misalnya saya diajar dengan keras, saya diajar dengan sungguh-sungguh, saya diajar dengan serius. Menekankan pada tindakan nyata yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan serius. Nah, kata kerja telah lahir, perfect, ya, diatesisnya pual, yaitu telah lahir dengan sungguh-sungguh, dengan benar, dengan nyata. Ini yang ditegaskan di dalam diatesis pual ini. Dengan demikian, kalimat atau kata kerja anak telah lahir itu tensisnya perfect, menjelaskan tentang anak ini belum lahir. Ini perfect prophetic namanya. Nanti akan lahir, jadi sifatnya nubuatan, sehingga diterjemahkan akan lahir. Sedangkan pual itu diatesis, itu pasif intensif, yaitu dikatakan bahwa anak ini telah lahir dengan sungguh-sungguh, benar, dan nyata akan lahir ke depan. Dua elemen kata kerja bahasa Ibrani tentang dia lahir, atau dalam kata yelet, itu yelet dari kata yalat, melahirkan. Yelet itu mengandung dua aspek itu, yaitu perfect prophetic, menjelaskan tentang kepastian anak ini lahir, tapi nanti ke depan 700 tahun sesudah Yesaya digenapi di dalam Yesus. Dan diatesis pual menekankan bahwa ini benar-benar pasif, sungguh-sungguh ada pelakunya, pelaku secara ilahi Roh Kudus yang menyebabkan Maria melahirkan. Jadi bukan secara biologis, tapi secara ilahi. Lalu pelaku secara manusia adalah Maria, dipakai Tuhan juga sebagai pelaku yang melahirkan anak yang suci yang namanya Yesus. Dengan demikian, melihat kajian ini, maka kesimpulan untuk hal pertama ini, anak yang lahir dalam Yesaya 9 ayat 5 itu bukan menunjuk kepada orang lain dan atau bukan lahir di zaman Yesaya, tapi itu merupakan nubuat tentang Yesus yang akan lahir, dan itu sudah digenapi di dalam perjanjian baru. Saya mau mengatakan atau menghimbau, kalau tidak atau belum mengerti ayat atau teks tertentu yang sukar, jangan paksakan kehendak menafsir sesuka hati, sehingga bisa membuat jemaat ya tersesat, bingung, dan tidak bisa memahami Alkitab itu dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara Mani Huruk ini katakan bahwa anak yang lahir di zaman Yesaya itu adalah Hizkia, Raja Hizkia. Ini juga tidak tepat, karena kata anak yang dipakai di dalam Yesaya 9 ayat 5 itu dipakai paidon dalam Septuaginta. Paidon itu terjemahannya infant dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesianya bayi. Tidak cocok untuk Hizkia, karena Hizkia kalau memang dihubungkan dengan pelayanan Yesaya juga ada Hizkia. Hizkia itu diangkat menjadi raja usianya 25 tahun. Jadi tidak cocok, karena paidon bukan anak yang disebut anak dewasa 25 tahun, tapi anak bayi, dan tidak sama sekali relevan dengan Hizkia. Apalagi gelar yang disandang oleh anak ini, ada 4 gelar di dalam Yesaya 9 ayat 5, dikatakan bahwa dia penasehat ajaib, Allah perkasa itu disebut El Gibor. Lalu kemudian Bapa yang kekal disebut Abiat. Abiat diterjemahkan everlasting Father, yaitu Bapa yang kekal dan Raja damai. Tidak cocok untuk Hizkia. Kita mengambil salah satu sifat saja di sini, dikatakan bahwa Bapa yang kekal. Anak ini disebut Bapa yang kekal, yaitu everlasting. Everlasting itu kekal, dan tidak cocok sekali lagi untuk Hizkia. Sebab apa? Hizkia tidak kekal.
Dalam masa hidupnya saja dia sakit, hampir mati, lalu berdoa diberikan Tuhan, lagi usia 15 tahun dan akhirnya mati di dalam 2 Raja-Raja 20. Jadi tidak cocok dengan Bapa yang kekal. Karena anak yang lahir di Yesaya 9 ayat 5 itu kekal. Walaupun Yesus mati tapi bangkit dan tidak akan mati lagi. Itu yang cocok, yaitu kekal. Bapa yang kekal dan penasehat ajaib. Itu jadi sekali lagi, kalau untuk Hizkia sama sekali tidak cocok. Kemudian dia juga mengatakan kemungkinan kedua, anak yang dimaksud di dalam Yesaya 9 ayat 5 adalah Yesaya. Sama juga, sama. Yang pertama, kata yang dipakai itu Yelet, atau dalam Septuaginta itu Paidon. Paidon itu bayi, tidak cocok untuk Yesaya. Yesaya juga melayani, ketika dipanggil melayani usianya antara 25 sampai 35. Dan lagi-lagi berkaitan dengan 4 gelar. 4 gelar penasihat ajaib, Allah perkasa, El Gibor. El Gibor itu adalah Allah perkasa, Allah maha kuasa, Allah pahlawan, boleh dikata begitu. Ya. Kemudian kalau dia Allah, anak ini cocok Allah. Allah tidak punya anak. Anak yang lahir ini tidak punya anak karena dia Allah. Sedangkan Yesaya punya anak. Anak yang disebut di dalam Yesaya 7 ayat 3, 8 ayat 3, yang pertama disebut Syiar Yashub dan juga Maher Shalal Hasbas. Dengan demikian tidak pernah tepat kalau anak yang lahir di Yesaya 9 ayat yang kelima adalah Yesaya. Sebab sekali lagi anak itu kekal. Dan anak itu juga adalah Allah yang mengambil rupa manusia. Dan dia Allah, tidak pernah punya keluarga. Yesaya punya keluarga, punya istri, tidak punya anak. Yesaya punya anak, jadi tidak cocok. Kemudian alasan dari saudara Manihuruk ini juga, kenapa harus Yesaya yang dimaksud di anak ini? Sebab Yesaya tidak kenal Yesus, itu pertama. Lalu tidak kenal Natal. Kemudian tidak kenal Tritunggal. Ini suatu kebohongan juga. Tidak mungkin Yesaya tidak kenal Yesus. Ayat tadi, ayat Yesaya 9 ayat 5 dan banyak ayat seterusnya sampai pasal-pasal ke depannya itu membicarakan tentang Yesus. Berarti Yesaya kenal Yesus, dan kata Yesus juga semua nabi di dalam Perjanjian Lama kenal Yesus, kenal dia. Di dalam kitab-kitab, mulai dari kitab Musa sampai kitab nabi-nabi, kalau kita baca di dalam Lukas 24, di sana dikatakan bahwa semua nabi kenal Yesus. Bagaimana tidak kenal Natal? Bagaimana tidak kenal anak atau Yesus itu lahir? Dia yang menubuatkan di dalam Yesaya 7 ayat 14 bahwa anak yang lahir dari seorang perawan itu bernama Immanuel. Immanuel artinya Allah menyertai, digenapi di dalam Matius 1 ayat 23. Anak yang lahir Immanuel itu penggenapan dari Yesaya yang menubuatkan tentang Natal. Jadi tidak tepat kalau Yesaya tidak kenal Natal. Kemudian saudara ini juga mengatakan tidak kenal Trinitas. Ini tidak tepat karena kalau lihat di dalam Yesaya 6 ayat 8 ada petikan frasanya seperti ini. Nanti bisa dibaca. Siapa yang akan kuutus untuk aku, kalau di dalam terjemahan lain seperti untuk aku. Tapi sebenarnya bukan untuk aku. Bukan siapa yang akan kuutus untuk aku, tetapi di sana dikatakan siapa yang akan kuutus lanu. Sekali lagi, lanu bukan untuk aku tetapi untuk kami atau untuk kita. Itu di dalam Yesaya 6 ayat 8. Jadi tidak tepat dikatakan di sana untuk aku, tapi yang sebenarnya adalah lanu. Lanu itu adalah preposisi untuk, nu itu adalah orang pertama jamak. Kata ganti orang pertama jamak bisa kami, bisa kita huruf besar di dalam Kejadian 1 ayat 26. Dan di dalam Yohanes juga dikatakan Yohanes 14 ayat 23 atau Yohanes 17 ayat 21-22 ada kata nu. Kata ganti nu itu kita atau kami. Dengan demikian tidak benar kalau Yesaya tidak kenal Yesus, tidak tepat kalau Yesaya tidak kenal Natal, bohong kalau Yesaya tidak kenal Tritunggal. Sudah dibantah oleh ayat yang ditulis oleh Yesaya sendiri.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua pandangan yang disampaikan oleh bro yang menamakan diri di akunnya MTH Manihuruk itu hoax tentang Yesaya 9 ayat 5. Yang dia katakan bahwa Yesaya 9 ayat 5 bukan Yesus, tetapi orang yang lahir di zaman Yesaya, yang kemungkinan Hizkia dan Yesaya itu sudah dibantah oleh Alkitab. Itu tidak benar. Ini satu penyesatan. Yang benar Yesaya 9 ayat 5, anak yang lahir itu, walaupun tadi sudah dibahas tuntas, sifatnya kata kerja perfect, tapi itu perfect prophetic menyatakan tentang sesuatu yang akan datang secara pasti, yaitu nubuat kelahiran Yesus. Jadi tepatnya ayat itu menunjuk kepada Yesus yang sudah digenapi, dilahirkan di dalam perjanjian baru oleh Maria, yang sudah ditulis oleh Matius 1 ayat 23. Jadi kawan ini menafsir Alkitab berdasarkan maunya sendiri, tidak melihat apa kata Alkitab. Dan ini menjadi tren, kecenderungan beberapa orang di media sosial membuat ajaran, membuat konten ya tanpa mempelajari Alkitab dulu, langsung bicara, langsung ketik. Ya. Lalu terjadilah pandangan-pandangan yang membuat jemaat bingung dan juga jemaat bisa terganggu iman, bahkan tersesat. Karena itu jemaat yang menjadi komunitas media sosial jangan cepat terima doktrin yang seolah-olah meragukan atau diragukan. Tanya dulu kepada pendeta-pendeta, tanya kepada gembala sidang di mana saudara bergereja, atau guru-guru Alkitab, dosen-dosen Alkitab, tentang kebenaran Alkitab. Tentunya dilihat dari Alkitab. Tuhan memberkati kita masuk tahun baru 2026. Kita tetap ada di dalam pengajaran yang sehat. Yesus Tuhan Juru Selamat kita. Alkitab firman Tuhan tanpa salah menjamin kita untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Shalom. Tuhan berkati kita.